Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita lanjutkan kuliah etika bisnis kita pertemuan kedua dengan pembahasan pengertian, perkembangan, dan kajian filosofis. Kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian etika bisnis. Jadi etika bisnis Islam terdiri dari 3 kata. Kata etika satu sisi, kata bisnis yang di tengah, dan sisi yang terakhir adalah kata Islam. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, singular, mufrad, kata tunggal, ethos, jamaknya taeta. Memiliki arti yang banyak. Di antaranya adalah tempat tinggal yang biasa dipakai orang-orang, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, perilaku, cara berpikir, akhlak, watak, perasaan, dan sikap. Jadi etika adalah ilmu tentang apa yang dilakukan atau ilmu mengenai adat kebiasaan tertentu. Itu definisi etika. Kemudian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1998, kata etika memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi, etika adalah ilmu tentang baik atau buruknya suatu perbuatan seseorang dalam masyarakat tertentu. Adapun bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi dalam memproduksi atau memasarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Itu bisnis. Dari definisi di atas ditemukan beberapa unsur dalam bisnis itu. Pertama, pelaku, yaitu individu atau organisasi. Kemudian yang kedua, kegiatan. Kegiatannya berupa produksi atau distribusi atau pemasaran. Sasarannya adalah konsumen, hasilnya berupa barang atau jasa, tujuannya adalah profit atau keuntungan. Jadi definisi etika sudah kita temukan, definisi bisnis sudah kita temukan, sekarang definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, sehingga etika bisnis Islam adalah ilmu-ilmu keislaman tentang baik atau buruknya suatu perbuatan bisnis manusia yang diberlakukan di masyarakat Islam. Jadi etika bisnis Islam itu ajaran Islam tentang baik dan buruk dalam suatu perbuatan bisnis manusia. Itu. Kalau kita lihat ruang lingkup ajaran Islam ada 3. Pertama, dimensi 1, kemudian yang kedua dimensi 2, yang ketiga dimensi 3. Dimensi 1 itu interaksi manusia dengan Allah, membahas akidah dan ibadah. Dimensi 2 membahas hubungan manusia dengan dirinya sendiri, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Nah, di sini akhlak posisinya ada di dimensi 2. Adapun dimensi 3, hubungan manusia dengan sesama manusia, ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, sistem pendidikan, sistem politik luar negeri, politik pendidikan, dan lain sebagainya. Ini interaksi manusia dengan sama manusia. Nah, di situ ada sistem ekonomi, sehingga kemudian bisnis ada di dimensi 3.
Pembahasan kita mengenai etika bisnis Islam berarti ada di dimensi 2 dan dimensi 3. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan perkembangan ilmu etika bisnis. Bisnis terjadi seiring dengan sejarah hidup manusia yang pasti membutuhkan manusia lain. Sementara etika sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan mereka. Sejak dulu, kegiatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika. Perhatian etika kepada bisnis seumur bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, misal, kesadaran akan kemungkinan terhadap pencurian, membuat dia waspada. Perilaku curang dengan memberatkan timbangan dalam berdagang. Misalnya yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin itu, kemudian menimbun barang dengan maksud monopoli, agar bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Dan contoh-contoh lain yang sebetulnya ini sudah terjadi sejak manusia itu ada. Namun sebagai sebuah disiplin ilmu, menurut K. Birtens, di dalam bukunya, etika bisnis baru muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat. Kemudian tahap perkembangan etika bisnis selanjutnya adalah tahap awal sejarah. Ya, ketika filsuf Yunani kuno, Plato, Aristoteles, dan lain-lain, mereka menyelidiki bagaimana seharusnya mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara, sekaligus membahas pola aturan ekonomi dan kegiatan niaga atau perdagangan. Kemudian abad pertengahan, para gerejawan mengajarkan moralitas yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi. Misalnya hak pekerja terkait dengan imbalan yang pantas, keadilan sosial dan upaya memperbaiki taraf hidup orang miskin, ya, dan lain-lain. Kemudian pasca Perang Dunia, ya baik Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, ditandai dengan penolakan terhadap praktek kolusi antara militer dan industri oleh gerakan pemuda dan mahasiswa melalui revolusi-revolusi di berbagai negara. Industri melayani militer dengan iklan-iklan yang berlebihan, bahkan menimbulkan sikap anti bisnis dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Pada tahun 1970-an, krisis moral melanda bisnis Amerika, menyadarkan kalangan akademisi untuk memasukkan etika bisnis sebagai sebuah disiplin ilmu di luar ilmu ekonomi dan teori manajemen. Tahap-tahap perkembangan ilmu etika bisnis berikutnya adalah ketika globalisasi dengan fenomenanya yang seperti kita rasakan sekarang, etika bisnis tidak lagi terbatas di dunia barat, melainkan juga menyebar ke negara-negara Pasifik seperti Jepang, Eropa Timur, Hong Kong, dan lain-lain. Hal ini dipicu oleh globalisasi dengan dampaknya berupa perdagangan internasional dan tren perdagangan dunia yang bebas sebebas-bebasnya. Ilmu etika bisnis mulai diajarkan di berbagai perguruan tinggi dengan bermacam-macam pendekatan untuk kepentingan kapitalisme global. Ini contohnya. Oh, error. Ya, ini harusnya ada video bergerak begitu. Baik, kita lanjutkan. Seluruh pendekatan studi tentang etika bisnis mengacu pada epistemologi ilmu pengetahuan yang klaimnya netral, near value, objektif dari segala framework keagamaan, termasuk Islam. Karena Islam dianggap sama dengan agama yang lain. Nah, pendekatan studi etika bisnis yang ada selama ini mengacu pada metode ilmiah minus kajian ontologis. Sehingga sekalipun ada teori etika bisnis Islam, sesungguhnya hanyalah etika bisnis tambal sulam. Karena dua hal. Pertama, metodologi gradual pragmatisme. Yang kedua, tidak dari kajian Islam sistemik. Padahal sistem Islam pasti berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Nah, ilmu etika bisnis di Istighfara ini diajarkan dengan pendekatan sebagaimana pertemuan pertama, yaitu pendekatan fundamental radikal, 5I. Perkembangan studi terhadap ilmu etika bisnis banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran barat yang mengacu pada sekulerisme sebagai ideologi mereka. Tidak luput dari kajian mereka adalah landasan seluruh disiplin ilmu pada kerangka filsafat ilmu. Sementara etika dan estetika memiliki domain sendiri yang tidak mengacu pada benar atau salahnya metodologi ilmu. Sekalipun sering sekali mereka mengingkarinya sendiri. Kajian filosofis etika dan bisnis, sebuah analogi
Ya, di suatu ruang jamuan, di sana ada meja makan dengan di atasnya tersaji berbagai jenis menu makanan yang siap santap. Ada makanan bernama matematika, fisika, biologi, sejarah, bahasa, ekonomi, geografi, etika, dan lain-lain. Maka yang dimaksud ilmu adalah meja makannya. Sementara macam-macam hidangan yang di atas meja makan adalah biologi, fisika, ekonomi, etika, dan lain sebagainya. Kita brainstorming dulu. Apa yang ada dalam benak Anda jika disebutkan istilah-istilah berikut? Fisika. Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda? Baik. Biologi, matematika, ekonomi, etika, ya, dan lain sebagainya. Ilmu terbagi menjadi dua, ilmu alam dan ilmu sosial. Ibarat makanan sudah matang dan siap santap. Bagaimana dengan cara masaknya, bahan-bahan makanan itu apa saja, tidak pernah dibahas. Jadi sudah jadi, rumus-rumus, teori-teori itu sudah jadi. Maka harus tahu konstruksi bangunan ilmu itu seperti apa. Ruang lingkup kajian filsafat, ya ada filsafat etika, filsafat estetika, filsafat ilmu. Dalam filsafat etika kita membahas baik buruk. Nilai-nilai moral dan agama, itu skupnya ada di filsafat etika. Sementara filsafat estetika pembahasannya adalah indah atau jelek, seni, nilai-nilai seni. Dan filsafat ilmu pembahasannya benar atau salah, dan ini ranah ilmu pengetahuan. Makanya sebetulnya di Indonesia, bahkan di dunia itu ada perguruan tinggi seni, Institut Seni Indonesia, ilmu agama IAIN, Institut Agama Islam, dan universitas-universitas umum, ya itu bangunan ilmu pengetahuan yang ada. Ya, ini wilayah pembahasannya. Filsafat ilmu bicara benar atau salah. Ada aksiologi berupa hidangan yang siap santap, epistemologi cara masaknya bagaimana, ontologi bahan-bahan makanan itu. Bahan-bahan makanan itu apa saja, itu ontologi. Catatan, mereka tidak konsisten dalam menggunakan kerangka filsafat di atas. Kalau konsisten, seharusnya ketika bicara tentang etika, tidak ada hubungannya dengan filsafat ilmu. Tapi masuk ke kerangka filsafat etika. Tapi faktanya kajian-kajian etika yang ada selalu menggunakan metode ilmiah yang menjadi latar belakang filsafat ilmu. Ini kalau kita lihat kerangka karakter epistemologi ilmu, ya setelah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap seluruh fenomena yang ada fenomena sosial yang melahirkan ilmu pengetahuan sosial murni, dan ada fenomena alam yang melahirkan ilmu pengetahuan alam murni. Posisi etika bisnis ada di fenomena sosial, ilmu sosial murni. Ilmu ekonomi sebagai rajanya ilmu sosial. Kalau kita amati dan teliti betul-betul, maka ilmu ekonomi inilah yang menentukan mati atau hidupnya seseorang manusia. Itu jika mikro satu orang. Tapi kalau satu bangsa tertentu, kalau makro, bubarnya sebuah peradaban, ini tergantung pada diantaranya adalah ekonomi ini. Sebagai contoh, seseorang mau makan butuh bahan makanan. Cara mendapatkan bahan tersebut butuh sebuah ilmu, namanya ilmu ekonomi. Contoh yang lain, ribuan buruh pabrik butuh gaji sebagai kompensasi dari kerja mereka. Maka cara untuk mendapatkan gaji itu butuh ilmu, namanya apa? Ilmu ekonomi. Mau bepergian, mau kuliah, bahkan mau menikah juga. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ilmu ekonomi muncul dari sistem ekonomi. Sementara sistem ekonomi yang ada sekarang ini adalah sistem ekonomi kapitalisme. Di dalam dunia akademik, biasanya sistem ekonomi hanya ada dua. Kalau enggak sistem ekonomi kapitalisme atau sistem pasar, adalah sistem sosialisme, sistem ekonomi sosialisme atau sistem komanditer. Sementara kita sebagai muslim
memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem ekonomi Islam. Perlu diketahui, sistem yang mendominasi sekarang adalah sistem kapitalisme. Maka ilmu ekonomi yang dominan sekarang adalah ilmu ekonomi kapitalisme. Karena lahir dari sistem kapitalisme itu. Ya, mohon diperhatikan. Umat Islam dalam menghadapi kapitalisme ada 3 macam. Yang pertama, menerima dengan kritik. Yang kedua, menolak mentah-mentah. Yang ketiga, berkompromi, ya, malu-malu kucing gitu. Makanya kemudian di dalam ekonomi Islam ada lahir mazhab kritis, mazhab bakir sodr, mazhab mainstream itu. Itu sebagai implementasi dari penyikapan terhadap ilmu ekonomi kapitalisme. Terus bagaimana sikap yang benar? Maka harus tahu, pertama, ideologi-ideologi di dunia. Yang kedua, metodologi penelitian antara metode ilmiah, metode rasional, dan bagaimana dengan metode studi agama, keagamaan atau studi Islam ini. Kemudian yang ketiga, perbandingan sistem ekonomi, tadi kapitalisme, sosialisme Islam. Kemudian harus mengerti juga haldoroh dan madaniyah, mana yang am, mana yang khos, termasuk mana sistem ekonomi dan mana ilmu ekonomi dan yang lain sebagainya, sehingga tidak boleh berhenti belajar, harus terus belajar sampai tuntas itu. Lalu di mana posisi ekonomi Islam mazhab Hanfara ini kan dengan pendekatan 5I fundamental radikalnya? Yang pertama, bukan berada di golongan pertama, bukan di mainstream bagi sodr maupun kritis, ya, bukan di golongan kedua, apalagi di golongan 3. Tetapi sebagai bentuk perwujudan dari sebuah perjuangan sistem ekonomi Islam yang bersih dari kotoran kapitalisme. Begitu juga etika bisnis Islam yang sedang kita kaji ini, yang kita pelajari ini, yaitu sebagai bentuk perjuangan mewujudkan etika bisnis Islam dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang bersih dari kotoran kapitalisme. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bimuradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.